Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membahas materi dari kelompok kami yang berjudul Masa Pergerakan Nasional di Aceh. Dengan kami yang beranggotakan Kesadaran nasional di Aceh pada awal abad ke-20 lahir dari perpaduan antara identitas Islam yang kuat, kejayaan Sultan Aceh pada masa lalu, dan pengalaman panjang menghadapi penjajahan Belanda. Perang Aceh 1873 sampai 1904 menjadi pengalaman penting yang menumbuhkan kesadaran akan perlunya persatuan dan strategi perjuangan yang lebih terorganisasi untuk melawan kolonialisme. Pada awal abad ke-20, penerapan kebijakan etnis membuka akses terhadap pendidikan modern dan memperluas hubungan masyarakat Aceh dengan berbagai daerah di Nusantara. Melalui pendidikan dan interaksi tersebut, masyarakat mulai mengenal gagasan-gagasan baru tentang kemajuan, persatuan, dan kemerdekaan. Selain itu, masuknya pemikiran reformis Islam dari Timur Tengah melalui para ulama yang belajar di Mekah dan Madinah turut memperkuat semangat anti-kolonialisme dan pembaharuan masyarakat. Perkembangan organisasi pergerakan seperti Serikat Islam, Muhammadiyah, Taman Siswa, dan PUSA menjadi sarana penting dalam menyebarkan kesadaran nasional. Organisasi-organisasi tersebut tidak hanya meningkatkan pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat, tapi juga menanamkan semangat kebangsaan serta persatuan. Awalnya, nasionalisme yang berkembang di Aceh lebih berorientasi pada upaya mengambilkan kemerdekaan Aceh. Namun seiring berkembangnya pergerakan nasional Indonesia, kesadaran tersut berubah menjadi dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia secara keseluruhan. Perubahan ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh mulai melihat diri mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki tujuan bersama. Sekian, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja organisasi yang ada di pergerakan Aceh pada masa itu. Pertama, ada PUSA, yaitu Persatuan Ulama dari Seluruh Aceh. Dilatar belakangi dan didirikan pada tahun 1939 di Belang Pasir, tepatnya di Kota Sigli, dipimpin oleh Tengku Daud Bereh. Dan peran PUSA ini merupakan organisasi paling berpengaruh di Aceh menjelang runtuhnya kekuasaan kolonial Belanda. Organisasi ini menyatukan para ulama muda yang bergerak di bidang pendidikan modern, berbasis Islam, sosial, politik, dan PUSA ini berhasil menggeser dominasi kaum ulu balang atau disebut juga kaum bangsawan yang terlalu berpihak atau mendominasi bekerjasama dengan Belanda. Kemudian ada Syarikat Islam yang dilatar belakangi dan berakal dari Syarikat Islam Pusat yang didirikan oleh HOS Tujokoa Minoto. Cabangnya masuk dan berkembang di Aceh seperti di Banda Aceh, Lok Sumawe, dan juga Kota Langsa pada masa era 1910-an hingga 1920-an. Dan peran Syarikat Islam ini menjadi wadah awal bagi masyarakat Aceh untuk mengenal pergerakan politik modern melalui jaringan perdagangan dan keagamaan. Dia mengembangkan kesadaran di kolonialisme serta memperjuangkan hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat lokal pribumi dari eksploitasi kapitalisme para kolonial. Kemudian ada organisasi Syarikat Pemuda Islam. Dan ini merupakan organisasi kepemudaan berbasis Islam yang tumbuh subur di berbagai wilayah Sumatera termasuk Aceh dan berbagai wilayah Sumatera lainnya. Sebagai respon terhadap bangkitnya kesadaran pemuda nasional seperti pasca Sumpah Pemuda pada tahun 1928, dan perannya berfungsi sebagai motor penggerak di kalangan santri dan pelajar, dan organisasi itu juga aktif dalam kegiatan kaderisasi, diskusi teologis politik, serta mempersiapkan generasi muda Aceh ke depannya. Baik, pada materi ketiga saya akan membahas tentang peran PUSH atau Persatuan Ulama Seluruh Aceh sebagai penggerak utama dalam pergerakan nasional di Aceh. Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSH didirikan pada tahun 1939 sebagai wadah para ulama Aceh untuk menghadapi penjajahan Belanda dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Organisasi berperan penting dalam meningkatkan kesadaran rakyat Aceh melalui pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial. Di bawah kepemimpinan Tengku Muhammad Daud Ber-E, PUSH berhasil menjadi organisasi yang berpengaruh dan mampu menggerakkan masyarakat Aceh untuk mendukung perjuangan kemerdekaan. Dan selanjutnya, pada masa pendudukan Jepang, PUSH tetap berupaya menjaga semangat perjuangan rakyat Aceh. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, PUSH memberikan dukungan penuh kepada Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Secara keseluruhan, PUSH menjadi salah satu kekuatan utama dan pergerakan nasional di Aceh karena mampu memadukan nilai-nilai keagamaan dengan semangat perjuangan bangsa. Baik, pada bagian terakhir saya akan menjelaskan mengenai pengaruh intelektual dan keagamaan terhadap strategi perjuangan rakyat Aceh dalam melawan kolonialisme Belanda. Perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda tidak hanya mengandalkan senjata, tetapi sangat dipengaruhi oleh gerakan intelektual dan keagamaan Islam. Ulama memiliki peran sentral sebagai pemimpin agama sekaligus politik dengan menyerukan dan atau perang salib. Yang meyakinkan rakyat bahwa melawan penjajah adalah kewajiban suci dan kematian di medan perang akan mendapat pahala syahid. Strategi ini diperkuat oleh lembaga pendidikan daerah yang menjadi pusat dakwah, pelatihan, dan komunikasi antar pejuang, serta ajaran tasawuf dan tarekat yang memberikan ketahanan spiritual. Tokoh seperti Tunku Syekh Tiro berhasil menyatukan berbagai daerah di Aceh melalui pengaruh agamanya. Belanda yang menyadari kekuatan ini berusaha memecah persatuan dengan mengirim senjata peperannya untuk memisahkan ulama dari bangsawan belang. Meskipun demikian, semangat jihad tetap bertahan dan melahirkan kesadaran nasionalisme awal abad 20. Jadi, Islam, ulama, dan dayah menjadikan perlawanan Aceh ini sebagai salah satu yang terkuat dan terpanjang dalam sejarah kolonialisme Belanda.